Resource Institution mengadakan acara temu perempuan pegiat media komunitas pada 11 hingga 13 April 2014 di Desa Wisata Candirejo, Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diadakan guna mendorong para pegiat media komunitas mengangkat lebih banyak isu perempuan di medianya masing-masing. Acara tersebut diikuti 19 peserta, semuanya perempuan yang berasal dari 10 provinsi di seluruh Indonesia. Jenis media yang mereka kelola bermacam-macam, ada yang menggunakan media radio, cetak, televisi, media sosial, film dokumenter, juga seni, untuk mengangkat beragam isu di komunitasnya masing-masing. Sampai saat ini, isu perempuan masih belum mendapat tempat yang layak di media. Selain itu, media juga cenderung bias dalam memberitakan kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Melalui acara ini, Combine berharap para peserta bisa saling berbagi inspirasi untuk mengangkat berbagai persoalan perempuan di media komunitasnya masing-masing. Fokus utama acara ini adalah membedah berbagai kebijakan yang tidak adil gender, serta upaya mengadvokasi kebijakan adil gender lewat media komunitas. Hal ini dilakukan lewat serangkaian diskusi dan sesi-sesi berbagai pengalaman antar peserta. Selain itu, peserta juga diajak berlatih menulis dengan perspektif perempuan, serta melihat kembali strategi penggunaan media sosial untuk mengangkat isu-isu komunitas. Sesi diskusi membedah kebijakan dipantik oleh Desinta Dwi Asriani, dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada. Dalam diskusi tersebut, Desinta mengajak peserta menganalisis kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan reproduksi yang bertendensi mengatur tubuh perempuan. Salah satu yang bisa dilihat adalah kebijakan di bidang kesehatan reproduksi. Kebijakan ini memuat banyak isu yang sangat dekat dengan perempuan. Hal ini antara lain bisa dilihat di wacana pemberian air susu ibu eksklusif guna menjamin asupan gizi anak. Dengan hadirnya wacana tersebut, para perempuan seperti diwajibkan untuk memberikan ASI bagi anaknya tanpa melihat latar belakang dan kondisi kesehatannya. Maka ketika ibu tidak memberikan ASI, yang muncul adalah anggapan bahwa ibu tidak bertanggung jawab. Yang diharapkan dari kebijakan semacam ini adalah adanya hak bagi perempuan untuk menjadi subjek dalam mengadvokasi dirinya sendiri, bahwa mereka memiliki hak untuk menyusui atau tidak. Sedangkan diskusi media dan perempuan diisi oleh pemimpin redaksi jurnal perempuan, Dewi Chandraningrum. Menurutnya, media saat ini masih bias dalam memberitakan perempuan. Akibatnya, perspektif perempuan tidak banyak mewarnai pemberitaan media. Padahal perspektif perempuan tidak hanya berguna untuk membedah persoalan, melainkan juga bisa digunakan untuk mengangkat berbagai persoalan penting masyarakat yang selama ini luput dari pemberitaan, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pangan, hingga lingkungan. Isu-isu seputar kesehatan reproduksi misalnya, marak diangkat ketika perspektif perempuan mulai mewarnai media. Isu kesehatan reproduksi bukan isu perempuan saja, karena setiap manusia mempunyai persoalan reproduksi. Perspektif perempuan ini juga bisa digunakan untuk menimbang berbagai kasus. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan calon presiden laki-laki dan perempuan, maka yang perlu dilihat pertama-tama adalah perspektif mereka. Jika calon presiden menganut perspektif yang adil gender, itu berarti ia layak dipilih. Adapun sesi berbagai pengalaman diisi oleh para peserta dengan mempresentasikan apa yang telah dilakukan di komunitasnya selama ini. Dian Septi Trisnani dari komunitas Marsinah FM, Jakarta, misalnya, selama ini aktif menyuarakan hak-hak buruh perempuan melalui radio komunitas. Sedangkan Veronica Hubi dari Tiki Papua Women Voices mengangkat hak-hak perempuan Papua yang terabaikan melalui film dokumenter. Selain memanfaatkan media seperti radio, film, cetak maupun media sosial, ada juga yang menggunakan jalur seni. Sernilia Maladevi dari Bantaeng, Sulawesi Selatan misalnya, mengangkat tradisi pemberian mahar perkawinan yang mahal bagi perempuan di daerahnya lewat monolog. Sedangkan Nurhayati Kahar dari Sumatera Barat kerap mengangkat isu-isu perempuan di daerahnya lewat teater dan lawak tradisional.
Dari pertemuan ini, pemahaman para perempuan pegiat komunitas mengenai pentingnya mengangkat isu perempuan di media semakin meningkat. Masing-masing bisa memulainya dengan mengangkat persoalan perempuan di sekitarnya ke media komunitas.